Curah hujan tinggi, musibah banjir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya sebagian titik di pemukiman warga banjirnya mulai surut dan mulai bersih-bersih rumah. Namun juga ada di beberapa titik ada warga yang lebih rendah ketinggian banjir masih tinggi. Sementara itu banjir di wilayah Pati, Jawa Tengah perlahan mulai surut. Warga berusaha membersihkan sisa-sisa banjir. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di sana, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV. Ada Reza Undang di Subang, Jawa Barat dan Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Kita akan ke Reza terlebih dahulu. Reza, selamat siang. Bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Ya, baik Mbak, dan pemirsa dapat saya laporkan saat ini saya berada tepat di bawah jembatan Pamanukan, Subang, Jawa Barat, di mana lokasi ini sebelumnya adalah merupakan yang terparah tergenang air karena meluapnya Sungai Cipunagara yang pada hari kemarin sempat berada di ketinggian 670 mdpl, dan saat ini memang sudah mulai agak surut, dan kemudian juga pemukiman warga juga turun ketinggian air yang semula sampai di 1,5 meter, sekarang antara 30 sampai 50 cm saja. Dan kemudian juga di pusat perkotaan Pamanukan atau tepatnya di depan Swalayan yang semula sempat tergenang air, sekarang juga sudah mulai surut. Dan seperti Anda lihat sendiri dari pantauan udara yang tadi sempat saya rekam, yang saat ini berada tepat di Pamanukan Subang, nampak sebagian aliran sungai juga sudah normal, dan rumah-rumah penduduk juga sudah belakang saya sendiri ini adalah salah satu pemukiman yang masih belum dimasuki oleh warga karena memang masih tergenang air, dan kondisi listrik juga di sini masih padam karena dikhawatirkan untuk terjadinya konsleting listrik. Mbak, demikian. Ya Reza, apakah ada warga yang terserang penyakit? Iya, seperti kita ketahui bahwa para pengungsi saat ini masih bertahan di bawah flyover Pamanukan, dan dari data yang kami terima tadi ada sekitar 1.700 warga yang sudah terserang penyakit karena memang kondisi tempat tidurnya sendiri yang berada di bawah jembatan layak ini kurang memadai, selain cuaca yang dinginnya angin, kemudian juga kondisi di tempat tidak ada lagi menggunakan alas tidur yang memadai, serta tidak ada tenda-tenda pengungsi. Dan yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah para pengungsi sangat memerlukan sekali obat-obatan untuk anak-anak, yang sebagian besar pengungsi juga adalah merupakan kebanyakan adalah balita yang sudah mulai terserang flu dan gatal-gatal. Demikian Mbak, kami kembali ke studio. Baik, bantuan obat-obatan masih diperlukan, kemudian juga listrik ya masih padam, jadi masih sangat diperlukan warga. Terima kasih Reza, kita akan beralih ke Pati, Jawa Tengah, sudah ada rekan Udin Alinani. Udin, selamat siang, bagaimana dengan kondisi banjir di Pati? Apakah sudah mulai surut atau justru semakin parah? Selamat siang Pak Leri, dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa memang dengan kondisi cuaca yang cerah 2 hari terakhir ini membuat banjir sudah perlahan mulai surut, di mana saat ini dari data BPBD dari 50 desa yang sempat terendam banjir beberapa hari yang lalu kini menurun menjadi 38 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Dan dapat kami gambarkan bahwa saat ini saya berada di Kecamatan Gabus, di mana Kecamatan Gabus ini adalah salah satu desa yang terparah dilanda banjir, dan saat ini masih 13 desa yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Dan ini adalah di Desa Minto Basuki, di mana Desa Minto Basuki ini adalah salah satu desa yang sempat terisolir oleh banjir, dan saat ini masih ada sekitar 125 rumah yang masih terdampak oleh banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 sampai dengan 50 cm. Dan dapat kami gambarkan sendiri bahwa di Pati ini masih ada 7 kecamatan, dan kecamatan yang terparah yakni Kecamatan Juwana, Kecamatan Jakenan, dan Kecamatan Gabus sendiri. Di mana di Kecamatan Gabus sendiri ini ada 13 desa, dan saat ini warga masih aktivitasnya sudah mulai lancar, namun mereka masih terganggu dengan kondisi akses jalan yang masih tertutup oleh air dengan ketinggian 30 sampai 50 cm. Valeri, dapat kami gambarkan pula bahwa saat ini di Pati sendiri masih ada 1.655 rumah yang
terdampak banjir dengan jumlah KK 2.656 dan 7.301 jiwa yang terdampak banjir. Dan mereka saat ini sudah ada yang kembali ke rumah mereka dengan membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa kotoran banjir yang dibawa oleh banjir. Dan dapat kami gambarkan bahwa hal ini warga masih tampak khawatir karena memang kondisi cuaca yang tiba-tiba berubah, langsung hujan kadang, dan hal ini membuat warga khawatir akan ada banjir susulan. Valeri, kembali ke studio. Ya, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menerobos wilayah hingga saat ini masih terisolir? Ya, Valeri, memang pemerintah Kabupaten Pati sudah bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolir seperti daerah Dito Basuki, kemudian Karangrowo, kemudian desa-desa yang ada di Juwana, yakni Donopayung, kemudian Trukwa, Jepuro, dan Gedung Pancing. Mereka sudah bisa menembus dan mereka saat ini kondisi jalannya sudah bisa dilewati oleh roda 4 sehingga pemerintah Kabupaten Pati perlahan sudah mulai menyalurkan bantuan kepada warga, membantu warga yang membersihkan rumah-rumah warga yang memang terdampak lumpur. Dan namun di sejumlah titik ini ketinggian air masih tinggi sehingga pemerintah berusaha menggunakan perahu untuk menembus rumah-rumah permukiman warga yang masih tergenang banjir. Valeri. Baik, kita harapkan cuaca membaik, banjir segera surut, dan aktivitas warga bisa kembali normal. Terima kasih Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Reza Endang dari Subang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.